Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan saya Ika Melina sebagai dosen pemrograman visual. Jadi kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai form menu dan form login. Jadi karena kemarin kita sudah membuat beberapa form master, yaitu form pelanggan, form barang, dan juga form kasir, maka untuk kali ini kita akan coba untuk membuat menu utama sebagai daya tampung dari file-file master kita tersebut dan form loginnya. Untuk membuat form menu utama, pertama kali yang harus kalian buat adalah frame-nya terlebih dahulu. Jadi caranya klik kanan, pilih new, pilih JFrame Form. Jadi sama seperti biasa, nama formnya atau nama kelasnya boleh kalian tulis menu atau menu utama, itu terserah, tidak masalah. Jadi setelah selesai membuat form menu, nah di sini ada frame-nya, kita tambahkan panelnya, jangan lupa. Setelah itu di sini bisa kita perlebar ukuran frame-nya sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, untuk menu itu yang digunakan adalah menu bar. Jadi di dalam palette ada swing menu, di sini ada menu bar, kita tarik saja langsung ke frame-nya, dia nanti akan muncul di bagian atas. Default-nya itu ada file dan edit. Nah, ini bisa kita ganti tulisannya, klik kanan edit text. Misal karena kita sudah membuat semua file master, bisa kita tulis file data master atau master saja atau data master, itu terserah. Kemudian ini bisa kita rubah, klik kanan edit text sebagai form atau file transaksi misalnya. File transaksi. Nah, di dalam file master ini, kemarin kita sudah buat 3 file master, barang, kasir, dan pelanggan. Maka kita bisa tambahkan menu item. Jadi di sini ada menu item, kita tarik saja langsung di atas, di bagian file master, sampai ada garis putus-putus, baru kita drop atau kita lepas. Nah, karena ada 3 master, jadi kita ulangi cara yang sama. Kita drag sampai ke file master, baru kita lepas. Nah, sekarang sudah ada 3. Nah, ini pun juga bisa kita ganti namanya, misal data pelanggan. Kemudian yang kedua data barang. Yang ketiga ada data kasir. Nah, untuk file transaksi itu pada pertemuan selanjutnya atau pada bab selanjutnya, karena kita belum sampai ke form transaksi. Jadi kita baru sampai di form master kemarin, jadi kita buat dulu menu untuk data-data master kita. Nah, untuk bagian ini, yang kosong ini, boleh kalian isi sekreatif kalian. Boleh kalian isi background gambar, atau di sini mungkin ada button, atau ada fungsi waktu, fungsi menentukan jam berapa sekarang, tanggal, dan lain sebagainya. Itu sesuai kreativitas kalian masing-masing. Gitu. Jadi karena kita sudah buat ini, nah sekarang kita beri aksi. Caranya sama dengan kita beri aksi pada button, klik kanan, pilih event, action perform. Nah, di sini
seperti biasa kita langsung diarahkan ke metode action perform dari menu item yang tadi sudah kita buat. Nah, caranya adalah menu item 1 tadi untuk data pelanggan, berarti kita arahkan ke form data pelanggan. Kita harus tahu dulu nama form data pelanggannya apa. Jadi kemarin kita sudah buat namanya data underscore pelanggan. Maka kita panggil itu, caranya data underscore pelanggan. Ini harus sesuai, besar kecil hurufnya harus sesuai, jadi tidak boleh misalnya harusnya D-nya besar tapi kalian tulis kecil, itu tidak boleh. Jadi tulis nama kelas tujuan kita, kemudian variabelnya ini boleh A, boleh B, boleh F, atau mau kalian tulis form P, ini bebas, hanya nama variabel saja. Kemudian sama dengan new, nama kelas tujuan kita, buka kurung, tutup kurung, titik koma. Setelah itu kita enter. Variabel yang tadi kita panggil lagi, form P, titik, set visible true. Nah, ini set visible maksudnya kita mau aktifkan visible dari data pelanggan yang sudah kita buat. Jadi ini sudah selesai untuk menu utama. Kalau kita running, nah di sini muncul menu utama yang tadi sudah kita buat. Klik File Master, klik Data Pelanggan, akan mengarahkan ke form data pelanggan yang sudah kita buat. Caranya sama untuk data barang dan data kasir, caranya sama seperti tadi. Yang penting kita tahu nama kelas data barang dan nama kelas data kasir. Dan yang terpenting lagi, kita sudah punya file master data barang dan file data kasir. Karena kemarin sudah saya jadikan tugas, jadi pasti kalian sudah buat semuanya. Oke, untuk menu utama kita selesai sampai di sini. Kemudian kita akan lanjut ke menu login. Nah, untuk menu login ini sama seperti form-form yang lain, jadi kita harus buat tampilan desainnya terlebih dahulu. Saya di sini buat simpel aja. Yang pasti, yang terpenting dari menu login itu harus ada username, password, dan tombol untuk loginnya. Jadi di sini bisa kalian pakai, ini pasti udah pada tahu lah ya, ada label, kemudian text field, dan button. Nah, kalau sudah kalian buat desainnya, tidak harus sama persis seperti ini. Sekali lagi saya katakan, kalian harus kembangkan sesuai kreativitas kalian masing-masing. Nah, yang terpenting di sini, di menu button, kalian beri aksi dengan cara klik kanan, event, action, action perform. Nah, setelah itu kalian akan langsung diarahkan ke metode action perform untuk menuliskan codingannya gitu. Jadi sebelum kita tuliskan codingan ini, kita harus panggil dulu kelas koneksi yang sudah kita buat juga. Kenapa harus dipanggil? Karena login ini kita akan hubungkan dengan data kasir. Jadi kemarin kita sudah buat database kasir. Nah, otomatis yang akan menggunakan aplikasi ini adalah si kasir tersebut. Jadi yang nantinya akan login pun adalah si kasir. Jadi pada tabel kasir
Nah, di sini saya sudah ada data-data kasir-kasirnya. Jadi mereka sudah punya password 1234, kemudian username itu saya ambil dari ID kasir mereka masing-masing. Nah, di sini maka kita harus import dulu java.sql, java swing, option pane, dan koneksi.koneksi. Setelah itu di sini ada private connection con sama dengan new koneksi.connect. Ini maksudnya adalah kita menghubungkan antara form login ini dengan database yang ada di localhost/phpMyAdmin. Nah, kalau sudah, kita bisa langsung ketik codingan ini. Jadi ini kita pakai try catch seperti biasa. Nah, nih supaya lebih mudah melihatnya. Jadi di sini ada try, buka kurung kurawal, string SQL select bintang from kasir where ID kasir txt user.getText. Ini maksudnya adalah di mana ID kasir itu diambil dari apa yang kita ketikkan di sini. Jadi ini kalau kita lihat variabelnya, nama variabelnya adalah txt user. Ya, oke. Saya lanjutkan tadi untuk login. Di sini kalau kita lihat variabel name-nya adalah txt user. Maka di sini ada coding txt user.getText. GetText itu maksudnya adalah kita mengambil apa yang ada di text field ini. Jadi di sini query select bintang from kasir where ID kasir sama dengan txt user getText, maksudnya adalah di mana ID kasir itu adalah apa yang kita ketikkan nanti di sini. And password adalah apa yang nanti kita ketikkan di sini. Gitu. Di sini ada operasi and. And ini maksudnya adalah harus dua-duanya benar. Jadi username ID kasirnya benar dan passwordnya benar, maka dia akan berhasil. Tapi jika hanya salah satunya saja yang benar, maka dia akan gagal proses loginnya. Nah, di sini pembacaan query-nya adalah select bintang. Jadi dia menampilkan atau mengambil semua data dari tabel kasir, di mana yang diperlukan adalah si ID kasir sebagai username dan passwordnya. Kemudian di sini ada statement stat sama dengan con create statement. Ini maksudnya adalah untuk mengeksekusi statement di sini fungsinya adalah untuk mengeksekusi query yang tadi sudah kita tulis. Result set hasil sama dengan stat execute query. Nah, ini adalah untuk menyimpan hasil dari eksekusi query yang tadi. Jadi untuk penyimpanan hasilnya itu ada di dalam variabel hasil. Maka di sini if hasil dari eksekusi query tadi .next ini maksudnya adalah untuk pengecekan, oh apakah ada nih, karena kalau misalnya dia select bintang, kalau benar ID kasir dan passwordnya ada sesuai dengan apa yang ada di sini, maka dia akan muncul barisnya. Misalnya, oh yang muncul adalah KSR 001 dengan password 1234, yang muncul adalah namanya Rita. Oh, dia ada. Nah, next itu gunanya untuk pengecekan apakah ada baris dari hasil query kita. Nah, if hasil di sini ada user ID set user login dalam kurung hasil.getString ID kasir. Nah, di sini untuk
login ini karena saya mau tampilkan itu pada form transaksi nota nantinya, maka saya butuh sebuah tampungan. Tampungan ini saya buat di dalam kelas yang namanya user ID. Jadi untuk login ini dia harus punya dua kelas. Satu kelas login dan satu lagi kelas user ID. Untuk user ID ini dia tidak perlu pakai desain, jadi dia hanya bikin new Java class biasa saja. Isi user ID ini ada package dari penjualan, public class user ID ini pendeklarasian kelas, kemudian kita deklarasikan string KD. Ini variabel aja, kalau kalian mau ubah menjadi A, B, C, D itu bisa, terserah. Nah, kemudian di sini setelah kita deklarasikan variabel KD, di sini ada metode static void set user login dalam kurung string kode. Nah, string kode ini variabel di mana untuk menampung ID kasir yang tadi. Jadi ID kasir yang tadi sudah terambil pada query ini, itu tadi kan sudah terambil ID kasir yang benar, maka dia akan tertampung di dalam kode ini. Nah, kode ini kemudian KD sama dengan kode. Kode ini kemudian ditampung ke dalam KD supaya nantinya bisa kita lempar lagi untuk ke form transaksi. Jadi di sini ada public static string get user login buka kurung tutup kurung return KD. Jadi kita kembalikan lagi nilai KD itu supaya kita bisa lempar lagi untuk kita panggil di menu transaksi kita nantinya. Itu nanti akan saya bahas lebih lanjut pada saat kita sudah mempelajari form transaksi. Yang perlu kalian ketahui di sini untuk public static void set user login ini sebenarnya bebas, mau kalian ganti set username login itu nggak masalah. Yang penting nanti pada saat kalian di sini, nah ini kalian juga harus set username login. Jadi ini sama seperti variabel saja. Sama dengan get user login, ini pun juga kalian bebas. Mau kalian ganti get username login nggak masalah. Yang penting nanti pada saat kita mau tarik itu ke form transaksi, harus sesuai dengan metode yang kalian buat di kelas user ID-nya. Oke, ini untuk kelas user ID. Jadi dia saling terhubung antara user ID dengan login. Nah, maka di sini kita panggil user ID set user login hasil.getString ID kasir. Maksudnya adalah di sini kita lemparkan atau kita tarik set user login. Set user login ini tadi yang ini. Nah, ini kita tarik KD sama dengan kode untuk sebagai wadah atau penampung ID kasir kita. Nah, kemudian di sini jika hasilnya adalah ID kasir sesuai dengan yang ada di database, maka dia akan memunculkan JOption pane show message dialog berhasil login. Kalau dia sudah berhasil login, maka this set visible false. Maksudnya adalah visible dari this ini mengacu ke form loginnya. Jadi form loginnya, visible-nya akan dinonaktifkan dengan cara nilainya kita buat menjadi false. Kemudian kalau form loginnya dinonaktifkan, otomatis pada saat kita login, yang pertama kali muncul atau pada saat login pertama kali mengarahnya ke menu yang tadi sudah kita buat. Jadi setelah login kita arahkan ke menu, caranya new menu set visible true. Jadi visible dari menu kita aktifkan dengan cara kita membuat nilai visible dari menu ini menjadi
true. Nah, menu di sini harus sama dengan nama kelas yang kita buat. Kalau kalian tadi buat menunya huruf kecil, maka di sini pun harus huruf kecil. Saya buat ini karena ini beda project ya. Ini kan tadi untuk aplikasi underscore penjualan. Login ini saya buatnya di project materi. Nah, untuk di project materi saya, menunya ada huruf besar. Maka saya ikuti menu saya yang ada di sini pun M-nya huruf besar. Gitu, oke? Jadi, ini untuk login. Form loginnya kita visible false, kemudian form menu kita visible true. Else ini adalah kondisi jika bukan selain berhasil, maka dia akan memunculkan message dialog, username atau password salah. Jadi dia tidak bisa login. Kenapa dia tidak bisa login? Karena username atau password salah. Nah, kemudian di sini ada catch. Karena setiap kita menggunakan try, pasti ada catch. Catch ini untuk penanganan error. Jadi di sini penanganan errornya, option pane, show message dialog, gagal login. Jadi apa bedanya? Kondisi pada saat username atau password salah dan kondisi pada saat muncul gagal login. Nah, gini. Jadi kalau username atau password salah, itu kondisi di mana semua codingan ini sudah benar. Hanya saja pada saat kita masukkan username atau password itu ada kesalahan. Nah, tapi kalau munculnya adalah gagal login, ini penanganan error untuk try. Jadi catch ini penanganan error untuk try. Jika try di sini codingannya ada kesalahan, maka dia akan muncul gagal login. Jadi gagal login ini muncul simpelnya jika ada kesalahan codingan di try. Biasanya sih salahnya itu di query. Karena kalau misalnya di sini, oh dia sudah banyak yang suka tanya, Bu, ini kok sudah nggak ada merah-merahnya, sudah jalan tapi nggak login. Nah, itu biasanya kesalahannya ada di query-nya. Entah kalian lupa nama tabelnya, belum kalian ganti, misalnya kalian kopas dari yang sebelumnya, terus nama tabelnya tidak kalian sesuaikan dengan database yang sudah kalian buat. Atau nama kolomnya tidak kalian sesuaikan dengan database yang kalian buat. Jadi biasanya munculnya kesalahan itu ada di query. Jika tidak ada merah-merahnya ya di sini. Gitu. Jadi ini untuk form login. Jadi cukup simpel. Pertama, saya ulangi mungkin ya. Pertama, kalian buat dulu desain loginnya. Yang terpenting adalah username dan password, kemudian ada button untuk login. Setelah itu kalian beri aksi buttonnya, baru nanti kalian akan otomatis terbuat metode action perform. Nah, sebelum kalian coding, pastikan kalian sudah import Java SQL, Java Swing, dan koneksi, karena kita akan menghubungkan ke database. Berbeda dengan tadi menu ini kita tidak butuh untuk import SQL karena kita tidak menghubungkan itu ke database. Kita hanya menghubungkan itu internal aplikasi saja. Jadi tidak perlu diimport SQL untuk menu. Tapi karena login kita akan koneksikan ke data kasir, maka kita harus import dulu SQL dan koneksinya. Baru setelah itu kalian ketikkan codingannya. Jadi ini select bintang from dari tabel kasir, where ID kasir ini adalah apa yang kita ketikkan di sini, kita ambil. Caranya txtuser.getText. txtuser ini dari mana? Adalah nama variabel dari text field username.
Kemudian di sini ada result statement untuk eksekusi query, result set untuk nyimpan hasilnya. Jika hasilnya benar, maka dia akan menjalankan user ID, set user login, hasil .getString ID kasir. User ID ini kita perlu buat kelas, satu kelas. Caranya sama. Jadi di package tampilan, klik new, pilih Java class. Jadi untuk user ID cukup pakai Java class saja. Baru setelah itu, jika berhasil maka berhasil login, jika tidak maka username password salah. Kemudian jika try-nya ada error, maka penanganannya adalah gagal login. Ya, jadi ini materi kita untuk pertemuan ini, yaitu form menu dan form login. Silahkan kalian mencoba. Selamat mencoba. Dan jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan. Oke, jadi sampai sini dulu untuk pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.